Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nurdiana dari kelas PAIJ yang akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengembangan Pembelajaran PAI berbasis literasi di era pandemi COVID 2019. Yang pertama yaitu pengertian literasi. Pengertian literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Para ahli berpendapat yang pertama yaitu Sulby mengartikan literasi secara sempit, yaitu literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis. Hal ini sejalan dengan pendapat Grabe dan Kaplan, serta Graf yang mengartikan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. Selanjutnya yaitu pengertian literasi menurut Wright, yaitu merupakan kemampuan dan kemauan untuk menggunakan membaca dan menulis guna membangun makna dari teks cetak dengan cara-cara yang memenuhi persyaratan konteks sosial tertentu gitu. Dan selanjutnya sejalan dengan Bray yaitu ada Sina itu mengungkapkan bahwa literasi adalah serangkaian langkah yang terpadu untuk membuka pikiran sehingga mampu bersikap dengan tepat. Nah, literasi memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana dengan menggunakan literasi, seorang akan mampu melakukan penyesuaian yang menggunakan informasi yang relevan. Nah, literasi juga ada kaitannya erat dengan pembelajaran. Gitu. Untuk selanjutnya, pembahasan bahan atau media pengembangan pembelajaran PAI berbasis literasi di era pandemi COVID 2019. Di sini ada beberapa macam-macamnya bahan atau media pembelajaran ya. Yang pertama ada bahan ajar cetak dan duplikatnya. Misalnya handout, lembar kerja siswa, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok. Yang kedua ada bahan ajar display yang tidak diproyeksikan. Nah, misalnya flipchart, poster, model, dan foto. Selanjutnya ada bahan ajar display diam yang diproyeksikan. Itu contohnya slide, film strip, dan lain-lain. Selanjutnya ada bahan ajar audio, misalnya audio disc, audio tapes, dan siaran radio. Selanjutnya ada bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam. Contohnya program slide suara, program film strip bersuara, tab model, dan tab realia. Selanjutnya ada bahan ajar video. Ya, contohnya siaran televisi dan rekaman video tab. Yang terakhir ada bahan ajar komputer. Misalnya Computer Assisted Instruction atau CAI dan Computer Based Tutorial atau CBT. Dan di sini ada pula peran media pembelajaran ya dalam pembelajaran literasi berbasis literasi gitu. Mohon maaf. Jadi peran media di sini dalam menyampaikan isi kandungan materi PAI kepada siswa sangat patut diperhatikan. Mengingat kini pembelajaran telah ditetapkan melalui daring atau online dan pembelajaran jarak jauh. Adapun media yang tepat digunakan dalam kondisi social distancing akibat COVID 2019 ini yaitu melalui aplikasi online berupa WhatsApp, Google Classroom, e-learning, YouTube, Google Meeting, dan Zoom, dan media lainnya. Media pembelajaran berbasis aplikasi online di atas merupakan alternatif penghubung antara guru dan siswa dalam interaksi pembelajaran PAI selama era pandemi COVID 2019. Jadi di sini bisa dikaitkan ya dengan pengembangan pembelajaran berbasis literasi, yaitu pendidik serta peserta didik itu juga harus mampu
menguasai pengembangan media dalam pembelajaran pada saat pandemi Covid. Jadi apapun sekarang pembelajaran apapun itu sekarang sudah berkembang melalui media-media begitu. Dan seterusnya ada macam-macam literasi pembelajaran PAI di era pandemi Covid 2019. Di sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu literasi spiritual, yang kedua literasi moral, yang ketiga literasi interpersonal, yang keempat literasi kultural atau budaya. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama yaitu literasi spiritual. Pendidik dan pembuat kebijakan yang dapat memahami bagaimana konten spiritual dan konten akademis itu dapat dicampur untuk memenuhi standar kurikulum. Nah, misalnya di sini menghubungkan pembelajaran PAI dengan pembelajaran yang berkaitan dengan spiritual. Karena adanya COVID-19 ini, maka pendidik menerapkan literasi spiritual menggunakan media pembelajaran yang sudah tersedia, seperti melalui media pembelajaran WhatsApp dan lain-lain. Nah, contoh literasi spiritual di sini tuh seperti mengaji, sholat, dan praktek lainnya. Yang kedua, literasi moral. Nah, nilai-nilai moral atau pendidikan moral mengarah kepada praktek pengajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran moral, penalaran, pemahaman, dan perilaku siswa. Praktek pendidikan moral yang dilakukan guru untuk mengajarkan nilai-nilai moral melalui berbagai hal. Ya, dikarenakan pandemi COVID-19 ini, pendidik menerapkan literasi moral, yaitu memulai dari ujian praktik ini yang dilakukan di rumah masing-masing dengan cara mengirimkan sebuah video melalui media yang sudah ditentukan oleh pendidik, seperti media pembelajaran WhatsApp, Google Form, atau media lainnya. Untuk selanjutnya ada literasi interpersonal yang dirujuk pada perkembangan pribadi dan interaksi sosial, juga dapat dilakukan di luar lingkungan sekolah. Penelitian tentang literasi dan pembelajaran di luar sekolah. Yang dimaksudkan literasi interpersonal ini yaitu tentang emosional siswa. Begitu. Jadi literasi interpersonal ini tidak hanya terdapat di sekolah saja, tapi juga di luar sekolah. Begitu. Untuk itu guru perlu mengarahkan energinya dalam menyelidiki hubungan potensial, kolaborasi, dan pembagian kerja yang menyenangkan antara sekolah dan kelas formal dan pembelajaran informal yang berkembang dalam berbagai lingkungan di luar sekolah. Berhubung pandemi COVID-19, pendidik menerapkan literasi interpersonal ini hanya bisa dilakukan melalui sebuah media ataupun tatap maya. Selanjutnya ada literasi kultural atau budaya. Literasi ini mengajarkan siswa bagaimana siswa berada dan menjadi bagian dari keragaman etnis, ras, dan budaya. Guru perlu memahami bagaimana dan mengapa budaya dan perbedaan merupakan ideologi dan fondasi penting pengajaran yang responsif secara budaya seiring siklus hidup terbentang. Karena berbagai alasan memodifikasi atau memperindah warisan sosial dan manusia, mereka namun tidak dapat memilih untuk menjadi atau tidak menjadi budaya yang berbeda. Nah, oleh karena itu sia-sia bagi pendidik untuk mengklaim bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan siswa untuk pembelajaran akademis dan lainnya tanpa melibatkan budaya mereka sendiri. Literasi kultural atau budaya berfokus pada gaya hidup dan kultur sebagai bagian dari perkembangan manusia. Hal ini bisa dikaitkan dengan pembelajaran berbasis literasi di masa pandemi, yaitu pembelajaran yang mengikuti budaya tatap maya yang dikarenakan pandemi COVID-19. Mungkin hanya itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.